banyak sekali hadis tentang keistimewaan kemuliaan bulan Ramadan. Nah, di hadis ini beliau menyebutkan Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, Ramadan tahun kemarin ke Ramadan tahun ini, wal jumu'ah ila jumu'ah, dan Jumat yang satu ke Jumat yang lain, Jumat kemarin sama Jumat besok. Di antara keduanya nih, kalau Ramadan ke Ramadan ini jaraknya setahun, Jumat ke Jumat jaraknya seminggu. Wassalatu ila shalah, dan sholat yang satu ke sholat yang lain, mukaffiratul lima bainahun, itu menggugurkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi Ramadan ke Ramadan, Ramadan kemarin ketemu di Ramadan ini menghapuskan, menggugurkan, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara kita yang gak punya dosa? Coba angkat kaki, angkat tangan. Siapa di antara kita yang gak punya dosa? Pasti kita semua punya dosa. Dosa mata, dosa mata, dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Ini banyak banget kesalahan kita, maksiat kita, dosa kita. Itu Ramadan ke Ramadan yang lain, Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, dan sholat yang satu dengan sholat yang lain. Antara sholat subuh kita ini sama antara sholat zuhur kita, itu kalau kita kerjain tuh, di antara keduanya itu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukaffiratul lima bainahunna, itu digugurkan atau menggugurkan di antara kedua itu. Idza jatunibatil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Selama dijauhi dosa-dosa besar. Jadi yang diampuni. Makanya kan terkenal sekali, sering sekali kita dengar hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa karena iman, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa kecil. Dan kata Imam Nawawi, seandainya tuh udah habis, gugur, bersih dosa-dosa kecilnya, dosa-dosa besar bisa diampuni, boleh jadi diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak punya dosa kecil, enggak ada dosa besar, karena ini ibadah-ibadah ini menggugurkan dosa-dosa. Bagaimana kalau udah enggak ada dosanya? Seperti para nabi dan rasul, mereka ibadah yang mereka enggak punya dosa, enggak punya salah. Bagaimana tuh ibadah-ibadah mereka? Ibadah-ibadah itu menaikkan, meninggikan derajat-derajat kita. Kan puasa ini menggugurkan dosa. Puasa sekarang nih, hari berapa nih? Ada yang hari kedua kali ya. Nah itu juga menjadi masalah tuh. Ada yang ru'yah, ngelihat hilal, tapi nggak diakui oleh pemerintah. Bagaimana tuh? Kan banyak yang ingin ngelihat, tapi nggak diakui oleh Kemenang. Bagaimana tuh? Nah itu ada ininya. Emang dari dulu begitu. Bahkan dari zaman Aisyah, dari zaman sahabat begitu. Ada yang melihat hilal, tapi tidak diakui oleh pemerintah ketika itu. Nah kalau kita puasa masih mending. Kalau bagaimana kalau urusan haji? Melihat hilal 1 Zulhijjah, ya kan berarti kan tanggal 9 Zulhijjahnya kudu di haji,
tanggal 9 Zulhijjah itu harus wukuf. Bagaimana kalau tanggal 1-nya nggak diterima tuh oleh pemerintah? Berarti wukufnya tanggal 10 pemerintah. Tapi urusan begini, ini Aisyah radhiyallahu anha menyerahkan kepada pemerintah. Kalau satu orang melihat tapi tidak diakui oleh pemerintah, maka satu orang ini kalau urusan puasa silahkan puasa. Bahkan ada yang bilang jangan puasa, tetap ikutin pemerintah. As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Puasa itu ngikutin orang banyak pada puasa, berhari raya juga ngikutin orang banyak pada berhari raya. Meskipun dia ngeliat hilal, dewekan ngeliat hilalnya, tetap dia harus ngikutin orang banyak. Sama kayak tadi kasus Zulhijjah umpama, dia ngeliat hilal, lama sama dia dewekan wukuf tanggal 9. Menurut dia, dewekan wukuf di Padang Arafah, dewekan sendirian itu kan gak bisa. Harus banyak berjamaah kaum muslimin untuk wukuf di Padang Arafah. Ngikutin siapa itu wukufnya? Ngikutin pemerintah yang mengakui ru'yah seseorang. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, Jumat yang satu dengan Jumat yang lain juga sama, sholat yang satu dengan sholat yang lain. Sholat ini, makanya dari riwayat begini hadirin. Ada Imam Abu Hanifah, beliau di Kufah, di masjid Kufah, datang ke masjid, dia ngelihat orang wudu itu bukan air bening yang keluar, yang jatuh dari anggota wudunya. Imam Abu Hanifah ngelihat orang berwudu di masjid Kufah, itu air yang jatuh dari wajahnya, dari tangannya, bukan lagi warnanya bening. Warnanya apa? Warnanya hitam, kayak kopi. Nah kalau model kita melihat begitu, ngambil gelas, padahal hitam, air yang keluar dari wajahnya, dari tangan. Imam Abu Hanifah melihat langsung tuh bagaimana digugurkannya, dibersihkannya dosa-dosa kita. Dari wudhu dibersihin, dari sholat, setelah orang sholat itu maka berguguranlah, rontok dosa-dosa. Abu Hanifah melihat secara langsung. Makanya dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, air mustakmal yang jatuh dari anggota wudhu itu hukumnya bukan lagi suci, tidak mensucikan, bukan lagi suci dalam mazhab Hanafi. Hukumnya mutanajis, air najis. Kalau mazhab Syafi'i kan air mustakmal itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Suci airnya, suci tapi nggak boleh dipakai buat bersuci. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, air yang jatuh itu, air mustakmal itu hukumnya najis. Karena dia melihat secara langsung air yang jatuh itu warnanya bukan lagi bening, warnanya hitam, menunjukkan bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita yang kita kerjakan. Nah wajib, makanya Rasulullah SAW bilang Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, Jumat yang satu ke Jumat selanjutnya, sholat yang satu ke sholat selanjutnya, itu menggugurkan dosa-dosa, kesalahan, kehilafan yang kita kerjai. Bukan berarti kita sengaja niat maksiat. Umpama ntar juga wudu, ntar juga sholat, nggak apa-apa nih sekarang maksiat, jangan diniatin begitu. Nggak apa-apa, ntar juga puasa kan menggugurkan dosa. Gak apa-apa sekarang, ntar juga puasa habis dosanya. Itu berarti diniatin maksiat. Ini maksiat yang memang kita khilaf, kita
nggak sengaja. Innamat taubatu lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Innamat taubatu lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Taubat itu diampuni dosanya itu karena melakukan keburukan, kemaksiatan bijahalah, nggak sengaja. Wallahu a'lam. Ada lagi, wa qala alaihi salatu wassalamu fi syahri Ramadan huwa syahrus sabri wa sabru thawabuhul jannah. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, dan sabar itu pahalanya surga. Bulan Ramadan, puasa Ramadan adalah bulan bulan kesabaran. Kudu sabar. Ibadah itu kan sabar itu ada tiga tempat. Sabar ibadah, sabar menjauhi maksiat, sabar kena musibah. 3 tempat, Pak. Ya kan, Nabil? Ini kita ibadah kudu sabar, apalagi puasa panjang dari subuh sampai maghrib. Berapa jam? 12 jam. Masih mending kita normal 12 jam. Lah ada yang sehari semalam 24 jam puasanya. Daerah-daerah yang berarti memang kalau kita sehari 12 jam ini perlu kesabaran. Sabar nahan. Itu nahan yang membatalkan puasa. Kalau sabar nahan yang membatalkan puasa, kita insya Allah masih rada gampang dah. Sabar menahan yang membatalkan pahala puasa. Nah itu. Sabar menahan jangan sampai membatalkan puasa. Enggak makan, enggak minum, tidak berhubungan suami istri, itu rada gampangan. Yang sabar itu, yang susah itu sabar menahan jangan sampai membatalkan pahala puasa. Apa membatalkan pahala puasa? Matanya masih ngayal, enggak puasa matanya. Mulutnya enggak puasa, ngomongin orang ayo aja. Kupingnya enggak puasa. Nah ini nih yang membatalkan pahala puasa. Yang Rasulullah bilang, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa itu tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Pahala puasanya enggak, tapi tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala dia telah melaksanakan kewajibannya, yaitu gugur kewajiban dia melaksanakan puasa. Kalau kita nahan dari yang membatalkan puasa, yang rada susah itu membatalkan pahala puasa. Sama ibadah-ibadah lain juga begitu hadirin, membatalkan pahala sholat, membatalkan pahala haji, membatalkan pahala sedekah, membatalkan pahala zakat. Ada begitu. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian. Berarti kan sedekah itu, zakat itu ada batalnya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah kalian. Batal gimana? Batal pahalanya. Berarti batal pahala sedekah, batal pahala puasa, batal pahala. Nah, makanya ini kata beliau juga ini, puasa itu ada ruhnya dan ada jasadnya, ada lahiriahnya, ada batiniahnya. Puasa lahir batin ini kan cakep, memang yang diperlukan. Puasa lahir batin, puasa lahir itu nahan makan, nahan minum, nahan berhubungan. Puasa batin itu nahan semua anggota tubuh termasuk hati kita ikut berpuasa. Bagaimana hati puasa? Nah ini. Makanya Imam Ghazali bagi puasa itu ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khususil khusus. Puasa orang awam, puasa orang istimewa, puasa orang yang sangat istimewa. Kalau kita mah rata-rata romannya ini puasa orang awam, cuma bisa menahan lapar, haus, enggak berhubungan sama bini, sama istri.
puasa dia batinnya, hatinya juga berpuasa. Nah, puasa ini sabar. Sekali lagi semuanya ini memang harus sabar. Ibadah itu bisa terlaksana karena sabar. Wasabru thawabul jannah. Sabar itu balasannya surga. Berarti puasa balasannya surga. Puasa berarti balasannya surga. Apa surga namanya? Surga buat orang yang puasa, bang, hadirin, ibu-ibu. Orang yang puasa dia balasannya surga. Apa namanya? Babur Rayyan. Babur Rayyan. Masya Allah, Pak Haji. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan. Di surga nanti itu ada pintu, ada tempat, itu yang namanya ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Enggak ada yang masuk ke situ kecuali orang-orang yang puasa. Makanya orang yang puasa itu punya harapan. Orang yang puasa, hadirin hadirat, punya harapan dia bakalan masuk ke pintu ke surga ar-Rayyan. Kalau ngomongin surga kita gak bakalan habis dah. Sampai Rasulullah memberikan memberikan batasan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata enggak pernah ngelihat indahnya itu surga. Tempat mana yang paling indah yang pernah kita lihat? Surga lebih indah dari itu. Wala udhunun sami'at. Kuping kita, telinga kita itu enggak pernah dengar betapa indahnya surga itu. Katanya di sini nikmat, di sini indah, di sini enak. Katanya tuh kuping enggak pernah dengar tuh betapa indahnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan enggak pernah nih kita mikirin, hati pikiran itu enggak pernah ngebayangin, enggak kebayang nikmatnya surga ar-Rayyan. Bahkan dalam kitab, dalam buku ensiklopedia akhirat itu buat satu orang muslim, buat satu orang kita nih nanti kalau di surga itu 50 bidadari. Gak percaya? Dulu kan satu orang kita nih Allah siapin 50 bidadari. Ar-Rahman, surat Ar-Rahman kan ngomongin surga. Fihinna khairatun hisan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, hurun maqsuratun fil khiyam, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lam yatmithhunna insun qablahum wala jan. Itu gambaran-gambaran bagaimana bidadari itu. Masya Allah. Buat yang siapa? Buat siapa? Nah, kalau di surga buat orang yang puasa namanya surga ar-Rayyan. Berarti surga itu banyak. Buat yang puasa iya, buat yang sholat iya, buat yang zakat iya, buat yang haji iya, buat yang baca Quran iya. Makanya pintu surga yang 8 itu pintunya namanya itu nama-nama ibadah. Ya selain yang kita tahu surga Firdaus, ya kan? Surga Aden, surga Naim, surga apa lagi? Nah, itu nama-nama surga pintu-pintunya. Itu kan pintu-pintu kayak pintu sholat, pintu puasa, pintu zakat, pintu haji, pintu nuntut ilmu. Sampai Abu Bakar berkata begini, bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil oleh semua pintu itu? Abu Bakar nanya, karena Rasulullah ngejelasin pintu-pintu ini akan manggilin kita. Pintu-pintu surga akan memanggil orang-orang yang ahli ibadah puasa umpama. Berarti ar-Rayyan ini manggilin kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu begitu dijelasin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil nama semua pintu itu? Kata Rasulullah, iya. Dan mudah-mudahan ente wahai Abu Bakar orang yang dipanggil oleh semua pintu itu. Kan kita puasa juga nih, sholat juga, ngaji juga nih. Ada pintu surga, pintu ngaji, bang. Makanya yang rajin ngaji nih di masjid kita ini, itu ada pintu dia manggilin dia itu. Kita kangen banget itu pintu manggilin. Pengen banget pintu itu dimasukin sama yang ahli menuntut ilmu.
Ini boleh jadi seperti pertanyaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu di antara orang yang dipanggilin sama pintu-pintu itu. Gak percaya? Belum. Masya Allah, ini berarti wasabru thawabul jannah, sabar ini pahalanya surga. Sabar. Wa anna Allah ta'ala yanzuru fi awwali lailatin minhu ila muslimin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memandang di hari pertama. Allah melihat hamba-hambanya di hari pertama Ramadan. Berarti semalam nih. Dan siapa yang dipandang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu, siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yu'adzibhu, Allah tidak akan mengazab dia. Siapa yang dipandang oleh Allah, dan Allah melihat seluruh makhluknya, baik yang ahli ibadah maupun yang maksiat, Allah melihat. Cuma maksud dipandang ini pandang ridhoan. Allah ridho tuh sama dia. Allah suka, demen, cinta sama dia. Kenapa? Tentu kalau Allah demen, cinta, suka ngelihat orang ini, orang lagi ngapain? Tentu lagi ibadah. Apa semalam kita lagi baca Quran? Apa semalam kita lagi tarawih? Apa semalam kita lagi ngapain kira-kira? Kira-kira kalau lagi nonton TV, kita dilihat oleh Allah, Allah cinta nggak tuh? Umpama atau tergantung ditonton ya. Iya. Siapa yang dipandang oleh Allah? Makanya ada sholawatan, sholawat itu kita minta dipandang oleh Allah. Ada sholawatan, sholawat itu kita minta dipandang, dilihat oleh Allah. Apa sholawatnya? Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Rahmat kami, wanzur ilaina, pandanglah, lihatlah kami. Artinya memandang, melihat dengan ridhoan. Tentu bagaimana seorang hamba itu dipandang ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti hamba ini lagi beramal soleh atau minimal sedang tidak bermaksiat. Minimal sedang tidak bermaksiat. Maaf kalau lagi buka HP, HP-nya yang dilihat apa? TikTok lagi ngapain? Kira-kira yang begitu. Ya Allah, bulan Ramadan ini kalau bisa, bukan kalau bisa, emang yang begitu kita dijauhin. Karena semua amal ibadah dilipat gandakan. Semua amal ibadah hadirin dalam kitab Lataiful Ma'arif, wa tasbihatun fihi afdal min alfi tasbihatin fi ma siwa. Sekali tasbih, subhanallah, itu lebih baik dari 1000 kali tasbih fima siwa, di luar Ramadan. Jadi kalau di Ramadan kita cukup subhanallah, itu pahalanya sama dengan alfu tasbihatin fima siwa, 1000 kali tasbih di bulan-bulan yang lain. Wa tahlilatun fihi afdalu min alfi tahlilatin fima siwa. Sekali kita bilang la ilaha illallah di bulan Ramadan, itu lebih baik daripada 1000 kali tahlil di luar Ramadan. Makanya kalau sedekah di bulan Ramadan itu lebih afdol 1000 kali di bulan-bulan yang lain. Kalau ngomongin sedekah, 1 dikali 700 itu di bulan lain. Kalau di bulan Ramadan 1 kali 700 kali 1000. Umpama tuh barusan kita sedekah 1000 perak, masukin kotak amal, itu pahalanya dikali 700 sama dengan 700.000. Kalau di bulan lain begitu, tapi kalau di bulan Ramadan kita sedekahnya 1000 kali 700.000 dikali lagi 1000 sama dengan, kalkulator coba lihat. Masya Allah. Makanya Ramadan ini
Ibadah semuanya itu dilipat gandakan, jelas itu. Kalau ibadah dilipat gandakan, termasuk maksiat juga dilipat gandakan, Bang. Jangan dianggap ringan, makanya maksiat, dosa juga dilipat gandakan. Wa amaluhu mudha'afun, amalnya itu, perbuatannya itu mudha'afun, dilipat gandakan. Bukan cuma ibadahnya, akan tetapi juga maksiatnya. Makanya ada ayat, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min 'adzabin alim. Siapa yang berbuat zalim di Mekah, di Madinah, itu beda dosanya. Maksiat di Mekah, di Madinah beda. Maksiat di masjid beda, sama di luar masjid. Itu membedakan antara tempat, waktu, beda. Nah, inilah Ramadan. Banyak tadi dilipat gandakan perbuatan amalan kita. Wadzalika qultu wadzalika litayassuri asbabil maghfirah fi Ramadan aktsar minha fi ghairihi. Wa qad warada anna abwab as-samaa'i wa abwab al-jannati tuftahu kulluha fi Ramadan. Bahwasanya pintu langit, pintu surga itu dibuka semuanya. Ditutup pintu neraka, diikat setan. Dah tahu semuanya itu. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, diikatin setan-setan. Beneran kan? Apa ini majas, kiasan doa? Dibuka pintu surga, bukankah pintu surga itu memang selalu terbuka? Ditutup pintu neraka, bukankah pintu neraka itu selalu tertutup? Di surat apa tuh? Mufattahatal lahumul abwab. Ciri pintu surga itu, Bang hadirin, itu pintunya selalu terbuka. Mufattahatal lahumul abwab, pintunya selalu terbuka. Kalau pintu neraka selalu tertutup dan diikat setan-setan. Ini apakah majas, apa emang beneran? Kalau beneran setan itu diikat, kenapa masih ada orang yang merokok? Ya, masih ada orang yang makan tengah hari, masih ada yang enak aja dia tengah hari minum, nggak ada malu-malunya. Setan bukan itu? Hah? Oh, bilang setan. Ya itu kan diikat dia. Nah, cuma kan setan ada dua, ada setan jenis jin, ada setan jenis manusia. Minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan dari jenis manusia. Makanya tadi itu balik lagi ke bidadari, itu kan lam yatbithunna insun qablahum wala jan. Jin kagak nyentuh, manusia enggak nyentuh. Itu perempuan, itu bidadari, enggak pernah disentuh oleh manusia, enggak pernah disentuh oleh jin. Berarti jin juga ada di surga. Nah ini itu berkeliaran, itu berarti setan juga. Setan dari jenis manusia. Nah makanya ini benar apa enggak kalau Rasulullah bilang idza jaa Ramadan tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabun niran wa subsidatis sayatin. Kalau datang bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, setan diikat-ikatin. Itu setan diikatin itu setan boleh jadi dari jenis jin. Cuma kita nggak tahu rantainya udah kayak apa itu. Apabila di kitab ini juga disebutkan bahwa ada riwayat bahwa setan itu memang diikatin beneran, itu dilempar-lemparin ke lautan, dilempar-lemparin ke lautan dari jenis jin tentunya. Wallahu a'lam. Warada aidan anna man taqarraba ila Allah fi Ramadan bi fariidah wadilat lahu 70 fariidah fi ma ghairi. Beramal, beribadah fardu itu dilipat gandakan 70 kali lipat pahala. Jadi sungguh kita tadi, Bang hadirin, itu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Masya Allah.
Faman taqarraba fihi binafilatin 'uddilat lahu fardatan yu'addiha bi ghairihi. Siapa yang beramal melakukan yang sunnah, maka seakan-akan dia melakukan yang fardu di bulan-bulan yang lainnya. Ini Ramadannya udah habis nih. Kalau beliau sudah di sini begitu. Ya hadirin, ini sebagai mukaddimah permulaan kita di bulan Ramadan ini. Ta'lim kita alhamdulillah ini luar biasa, orangnya banyak. Tadi kalau diberikan kabar gembira bahwa ada pintu yang namanya pintu menuntut ilmu, babu thalabil ilmi, nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti semua baik bapak ibu gurunya ini dipanggil nanti melalui pintu thalabul ilmi. Puasa juga kita alhamdulillah, salat juga kita alhamdulillah, sedekah juga kita alhamdulillah, termasuk thalabul ilmi ini menjadi keistimewaan tersendiri buat kita alhamdulillah. Itu ya, habis ya. Tanya jawab boleh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, silakan yang mau bertanya tentang som boleh, di luar som juga boleh. Jadi kita ada waktu insyaallah 15 menit saja. Cukup ya? Dan jam 6 lewat 7 atau lewat 9 itu udah show posisi insyaallah. Pak Yudi silakan pakai mic, kedengaran Pak Yudi insyaallah. Waalaikumsalam. Som yang bagaimana? Puasa yang bagaimana? Ini pertanyaan bagus luar biasa, Bapak. Ayo di. Puasa yang bagaimana? Yang akan memasuki orangnya itu ke surga Ar-Rayyan. Pertama, surga Ar-Rayyan kita wajib percaya, ya, bahwa ada surga tempat itu yang namanya Ar-Rayyan. Kita wajib percaya, karena itu disampaikan oleh orang yang terpercaya, tidak pernah berdusta baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang berpuasa yang Ar-Rayyan, yang mendapatkan Ar-Rayyan ini? Makanya puasa itu niat penting. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Jadi niat puasanya itu bukan apa, karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga sering kita dengar masyhur sekali hadis man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa karena iman, percaya, itu adalah kewajiban kita. Allah mewajibkan kita dan Allah menyiapkan balasan buat kita. Jadi karena iman puasanya hanya mengharapkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang insya Allah mendapatkan surga Ar-Rayyan. Ditambah lagi tadi adab-adab yang harus dijaga ketika berpuasa. Jangan sampai dia membatalkan pahala puasanya. Jangan sampai dia membatalkan pahala puasanya. Jadi orang-orang inilah yang insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan surga Ar-Rayyan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Jemaah? Silakan yang mau bertanya tentang puasa boleh, yang lain juga boleh. Oh ya Pak, silakan. Nama Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belakang tamu ya. Atur. Ya. Majuan Kita di Ramadan masih beraktivitas, masih bekerja. Tentu yang kita lihat, yang kita temui
Makanya kan ada hadis an-nadratul ula laka wa tsaniyatu 'alaika. Rasulullah bilang begitu. An-nadratul ula laka, yang pertama itu enggak apa-apa. Yang pertama itu ente enggak dosa gitu kan. Bukan enggak apa-apa, kalau enggak apa-apa dipantau terus lagi. Yang pertama itu ente enggak dosa. Wa tsaniyatu 'alaika, yang keduanya itulah baru alaika itu dosa. An-nadratul ula laka, yang pandangan pertama begitu ngelihat itu enggak apa-apa, tidak berdosa. Wa tsaniyatu alaika, yang kedua itu baru dosa. Artinya kalau udah ngelihat terus mana tadi? Yang dicari itu udah diniatin. Kalau nggak sengaja apapun bagaimana punya manusia sengaja. Mana ada doa yang kita baca sering itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum siksa kami apabila kami lupa dan kami enggak sengaja. Sering banget kita baca itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau lupa enggak dosa. Makan 2 piring juga Pak, kalau kita lupa malah enggak dosa. Makanya kalau ibu-ibu suami, karena pertama dia dapat yang lupanya pertama, begitu pulang nyariin, nah nasi mana dia? Ada umpama tuh diadepin sama dia nasi 2 piring, jangan diingetin Bu, biarin biar dia kenyang dulu. Lah beneran, jangan diingetin. Kalau bisa sampai minum. Tawur lagi. Nah, kalau dia lagi seret-seret jadi ingetin, bukan kan puasa Bang. Lu lagi seret-seret. Mati. Jangan diingetin, karena itu lupa ya, kalau lupa enggak sengaja, termasuk yang ditemui doa sama kita setiap kita beraktivitas ketika Ramadan ini mah. Enggak. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Baik Pak Agus tadi, silakan Pak. Dengeran terus pakai mic. Dengeran ya? Mic. Silakan. Saya izin bertanya Pak Ustaz. Yang pertama, bagaimanakah hukumnya orang yang tidak sholat tapi berpuasa? Yang kedua, pekerjaan apakah yang dibolehkan untuk tidak berpuasa? Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus juga, ini luar biasa dari Bapak Agus ya. Sholat kagak, puasa jalan. Gimana nih? Kan Pak namanya diterima apa enggak? Sama kayak orang haji. Wah, kalau dapat gusuran sama ke masjid udah jauh dah. Enggak pernah sholat. Kalau dapat gusuran ya haji, diterima hajinya. Sama kayak begitu. Puasa, giliran puasa bener rajin, kuat, full lagi Ramadan. Tapi sholat kagak. Itu kalau kata Habib Ali bin Shalih Al-Utsaimin, itu ibarat orang nih cuma puasa doang nggak sholat, ibarat orang keluar rumah pakai gesper doang dipakai celana kagak, baju kagak. Boleh begitu? Ibaratnya kata beliau. Tapi kalau hukum fikih tetap sah puasanya. Hukum fikih tetap sah puasanya apabila dia menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan. Kalau dia jaga itu, dia sah puasanya. Kalau masalah pahala nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hukum fikih sah orang yang puasa meskipun dia tidak sholat. Sama kayak tadi orang yang haji sah hajinya meskipun dia nggak sholat. Sah hajinya. Masalah dosa nggak sholatnya, nah itu nanti urusannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cuma begitu. Ibarat orang keluar, agak pakai baju itu di sana, gesper baru dipakai. Nah, cuma sholat kan penting. Sholat itu ibarat tiang, ya. Puasa itu ibarat, ya semuanya lah, apa namanya, rukun itu ya. Cuma kalau ngomongin hukum fikih, keabsahan dan tidaknya itu orang yang puasa kalau dia menjaga dari yang membatalkan puasa sah puasanya. Terus yang kedua, orang yang nggak puasa, apa namanya, hal-hal yang boleh dia nggak puasa banyak. Alhamdulillah nih kita ajaran agama Islam ini luas dan luas. Artinya ada hal-hal yang orang yang tertentu yang boleh untuk tidak berpuasa. Tadi kita bacain ayatnya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit aw ala safarin atau musafir, berarti dia boleh untuk tidak berpuasa. Nanti diganti di hari yang lainnya. Kalau dia sakit nggak sembuh, ada solusinya, bayar fidya. Kalau sakit ada harapan sembuh, nanti pas sembuh dia baru bayar puasanya. Musafir pergi jauh boleh meskipun musafirnya enak, dari rumahnya naik mobil, terus nanti naik pesawat, disuruh lagi dijemput pakai mobil, nggak ada capek-capeknya bisa. Musafir tetap musafir, dia boleh untuk tidak berpuasa. Orang yang haid, wanita yang haid juga boleh nggak puasa. Bukan boleh nggak puasa, maka nggak boleh puasa. Orang nifas, orang yang lagi hamil itu boleh untuk tidak berpuasa. Orang gila juga nggak puasa. Makanya kalau lagi ketemu di jalanan orang nggak puasa, boleh jadi dia lagi sakit atau dia sakit PA atau musafir, orang jauh itu nggak puasanya dia. Pekerjaan macam apa yang dia boleh nggak berpuasa? Pekerjaan yang memang dia umpama musafir, supir jarak jauh, itu kan musafir. Bagaimana usaha tukang beca ngotak di situ aja? Musafir bukan? Nah, bukan. Lah di situ-situ aja, capek banget, bukan musafir, tetap dia capek banget juga. Dia tahan, dia usahakan, dia bisa berpuasa. Tukang bangunan capek banget rumah. Ya kan, tukang bangunan, Ramadan masih ayo aja, masih terus aja. Capek banget, kalau dia masih sanggup berpuasa, dia wajib berpuasa. Kecuali kalau udah nggak sanggup ya. Kalau nggak sanggup berarti memang itu bisa jadi masuk kategori faman kana minkum maridun. Biasa masuk kategori sakit. Tar dia ngambil waktu luangnya, dia bisa bayar puasanya. Itu aja. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dari dua hal ini bisa dikaitkan ke segala macam profesi. Ya, sakit dia kerjaannya emang dia bikin atau seakan-akan dia seperti orang yang sakit, atau pekerjaannya dia menjadi musafir kayak supir. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Oh ya, ini dulu habis dari sini ke Pak Haji saya. Silakan. Nama Ustaz. Waalaikumsalam. Antara membatalkan pahala puasa, membatalkan puasa, pahala puasa, itu perbedaannya apa ya? Perbedaan antara membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Tadi sholat subuh kita sah nggak? Tahu dari mana?
bisa niatnya nggak ikhlas, ya kan? Ya jadi beda. Kalau batal puasa udah otomatis batal pahala puasa. Tapi kalau batal pahala puasa boleh jadi masih sah, tetap sah puasanya. Pahala belum tentu. Yang itu yang disabdakan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali melainkan lapar dan haus saja. Sah puasanya, artinya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah gugur kewajibannya. Sah sholatnya, di sisi Allah Subhanahu wa taala dia sudah gugur kewajiban sholatnya. Akan tapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa beda, bisa kurang, bisa lebih sedikit atau bisa nol. Tapi secara keabsahan gugur kewajibannya, dia gugur kewajibannya. Kalau mau sempurna puasanya, sholatnya berarti dijaga tuh, jaga hatinya, jaga perbuatannya. Sama haji kan ada istilah haji mabrur. Haji mabrur kita nilai bagaimana? Orang pulang haji ada perubahan apa enggak? Kalau ada perubahan yang lebih baik, lebih rajin ibadah, kita bisa bilang wah itu haji mabrur. Begitu. Sama sholat juga, puasa. Allah. Baik, Pak Haji Zakin, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada orang yang melihat bulan, pemerintah mengatakan tidak sah, tidak belum masuk waktu penyelenggaraan puasa. Berarti ya ibadah kita ini yang menentukan ini pemerintah. Sedangkan di dalam sholat kita selalu membaca doa inna sholat kita itu selalu mobil alamin. Sholat kita, ibadah kita, termasuk puasa kita itu termasuk Allah. Ini kalau pemerintah tidak menjamin bukan niat bulan, sedangkan Nabi mengatakan berpuasalah kalau Anda bukan melihat bulan. Ada ketentuan bulan itu sampai sekian derajat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus, Bapak Haji. Maka disebut mertuanya. Saya takut jawabnya. Haji, saya tanya Pak Haji ya, Pak Haji ngeliat hilal nggak? Nah, saya tanya Pak Haji ngeliat hilal nggak? Enggak. Ngitung nggak Pak Haji? Hisab. Hisab mungkin hisab. Nah nggak bisa ngitung, kagak ngeliat. Ikutin siapa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu udah nggak pakai di tawar-tawar lagi, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan Allah juga nyuruh kita. Atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri. Allah yang nyuruh kita ngikutin ulil amri. Ikutin pemerintah. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa? Allah yang nyuruh kita ngikutin pemerintah. Apa pemerintah itu ketika menentukan itu bermaksiat soal itu kan? Itu urusan dia. Yang jelas dia juga kan, kalau kita berhusnuzon nih sama pemerintah bagaimana, dia juga kan melihat, menilai ormas-ormas, dikumpulin ormas-ormas. Meskipun katanya itu Muhammadiyah nggak diajak-ajak. Yang diajak siapa? Ya ormas-ormas tertentu. Iya, ya cuma kan patokan hisab. Ya kita aja semasjid ini ada nggak yang melihat hilal? Ada. Ada hilalnya lagi dua. Kagak juga. Ya ngikutin. Kita ngikutin. Ini
kampung. Begitu dia melihat hilal datang ke Rasulullah, saya yang melihat hilal ya Rasul. Ente syahadat? Iya saya syahadat. Ente tahu saya siapa? Anda Muhammad Rasulullah. Berarti dia benar tuh akidahnya, diterima persaksiannya, dia melihat hilal. Tapi ada waktu-waktu tertentu nggak dinilai, nggak diambil, nggak diakui dia melihat hilalnya. Boleh jadi yang dilihat bukan hilal, apa gitu ya. Apalagi di di daerah kita yang banyak lampu, banyak gedung, banyak hal-hal yang memang itu bisa mengaburkan seseorang dari melihat hilal. Apalagi kemarin juga ditambah dengan mendung. Seandainya menurut perhitungan sudah ada hilal, tapi mendung, nggak kelihatan hilal, kita mau ngambil yang mana? Ya kan? Padahal Rasulullah bilang sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah, berhari rayalah karena melihat hilal. Hilalnya nggak kelihatan, mendung gelap. Padahal secara hitungan udah ada hilal, mengambil yang mana? Makanya inilah jadi ketok palu penentuan untuk awal Ramadan, untuk nanti Syawal itu memang perlu itulah. Jadi termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala kita mentaati ulil amri. Bahkan ini kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah ini dijelaskan, disebutkan memang ada 3 pendapat. Ketika ada orang yang melihat hilal terus dia tidak diakui oleh pemerintah, bukan cuma zaman sekarang doang, dari dulu emang udah begitu. Memang dari dulu ada 3 pendapat. Pendapat pertama, silakan dia puasa sendiri, silakan. Jadi yang hisab, dia percaya, yakin bahwasanya kemarin Ramadan, silahkan puasa. Yang kemarin melihat hilal, silahkan puasa. Jadi diakui oleh pemerintah, silahkan dia puasa, silahkan dia berbuka dengan melihat hilal sendiri. Yang kedua, pendapat boleh untuk puasa, tapi nggak boleh buat hari raya. Boleh untuk puasa, silakan ente puasa dengan yakin melihat hilal. Tapi kalau buat berhari raya, ente nggak boleh sendirian, harus bareng-bareng. Tuh. Ya pendapat yang ketiga, nggak boleh ente puasa, nggak boleh ente berhari raya kecuali dengan persetujuan pemerintah. Pendapat ketiga, as-shawmu yauma tasumun wal fitru yauma tufṭirun. Puasa ketika orang banyak berpuasa dan berhari raya ketika orang banyak berhari raya. Kalau bareng-bareng kan enak. Kalau bareng-bareng enak, puasa bareng semuanya serempak nih kaum muslimin se-Indonesia. Hari raya bareng serempak nih kita, enak. Coba kalau beda-beda. Ya Allah. Itu udah makan opor di masih puasa. Makanya itu sampai ada hadis ini. As-shawmu yauma tasumun. Ini pendapat ketiga nih. Enggak boleh ente puasa, enggak boleh ente berhari raya dengan melihat, dengan mengandalkan ru'yah sendiri, harus bareng-bareng. Dengan keputusan tadi, menang kalau kita bareng-barengnya. Ya begitu baca. Wallahu a'lam. Berarti itu saja. Kalau ada banyak pemahaman masyarakat, saya juga tidak tahu dari mana. Kalau ada orang takbir, kita tahu puasanya. Jadi kalau ada orang lebaran duluan, maka ini sudah tidak boleh puasa. Itu sering di masyarakat. Dan saya tidak tahu kaul siapa itu. Gimana Ustaz? Itu kaul dari Ibnu Umar kalau nggak salah. Itu Yaumus Syak namanya. Hari Rabu. Hari Rabu itu Yaumus Syak. Tanggal 30 Sya'ban kemarin. Ini apa tanggal 30 Sya'ban? Apa 1 Ramadan? Kemarin tanggal 30 itu Yaumus Syak. Hari Rabu. Ini masih bulan Sya'ban apa sudah Ramadan? Ragu nggak kita? Hah? Yakin Ramadan kemarin? Apa ragu? Jangan-jangan memang masih Sya'ban. Kalau yakin, lain lagi urusannya. Yakin saya mah orang-orang Muhammadiyah yakin kemarin itu Ramadan tanggal 1, yakin, udah yakin berarti bukan yang rusak namanya. Tapi kalau masih ragu, termasuk saya masih ragu, makanya kemarin gak puasa, alhamdulillah
biar kata surat Talak kita sekarang kita nggak bisa nih. La ilaha illallah. Itu yang usah kalau ragu nggak boleh, yang jangan. Nah cuma kalau hari raya ini kayak tadi, kalau dia usah hari raya ragu, dia jangan puasa. Kalau ragu Bukan membatalkan yang lain. bukan membatalkan keraguannya. Kalau dia yakin itu sudah Idul Fitri, nah itu nggak lain lagi urusannya. Yakin, mau Muhammadiyah itu biasa, mau akhirnya udah dihitung. Yakin itu udah Syawal, udah pakai nggak ragu. Oh. Baik jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, namanya sudah selesai ya, cukup. Mudah-mudahan ustaz-ustaz kita yang minggu-minggu berikutnya posisinya seperti ini, kita atur akan seperti ini, dan mudah-mudahan beliau bersedia untuk tanya jawab. Jadi kalau ustaz yang nggak bersedia, afwan pada jemaahnya. Kebetulan Ustaz Dayati mau bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Kalau yang butuh nomor WA beliau untuk hal-hal pertanyaan agama, silakan bisa melalui DKM atau langsung kepada beliau. Dari saya cukup sekian. Setelah ini mohon Ustaz tutup doa berdoa Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan puasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ta'lim kita, kajian-kajian kita tentang keislaman terus berlanjut sampai di akhir Ramadan nanti. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.